Itu yang dikatakan oleh Prabowo Subianto. Jika memang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, hasil hitung resmi tentunya dari KPU akan dilakukan merangkul para rival, merangkul semuanya masyarakat Indonesia walaupun yang memang tidak memilih dirinya dalam pemilu 2024. Pandangan Bang Ipang mendengarkan apa yang disampaikan, dijanjikan bahkan oleh Pak Prabowo tadi. Saya sebetulnya perspektif pertama, kalau kemudian Pak Anies kan katanya konsisten di perubahan. Kalaupun Pak Anies ditarik menjadi menteri, kemudian Mas Ganjar juga, itu kan juga sah-sah saja. Karena memang beliau adalah putra-putra terbaik bangsa yang ingin membantu membebani kerja Pak Prabowo misalnya. Walaupun di Amerika Serikat kan jarang sekali kontestan yang berkontestasi bersaing bisa bergabung kan, yang menang di ruling party, yang kalah automatically oposisi kan begitu. Nah ini yang kemudian bagi saya ya bisa boleh bisa tidak sah-sah saja. Tetapi yang jadi problem sebetulnya bukan di situnya Mbak Putri, partai politiknya. Karena hari ini sebenarnya dengan model desain model sekarang bagus sekali. Jadi partai penguasanya adalah Gerindra misalnya jadi presidennya, kemudian oposisinya dari PDIP dan itu pemenang pemilu. Kalau misalnya hasil dari hasil per hari ini ya, hasil quick count-nya Voxpol kan masih PDIP 16%, baru Golkar, baru Gerindra kan. Artinya apa? Akan terjadi check and balances, akan ada proses deliberasi, redundansi. Jadi setiap kebijakan yang diambil akan penuh dengan kehati-hatian. Karena kalau Gerindra sama PDIP atau Golkar itu sudah bersatu, selesai Mbak. Akan banyak kemudian yang terjadi, ada undang-undang yang selesai ketok magic satu malam. Ada undang-undang Omnibus Law, KPK, Minerba, ada undang-undang yang kemudian tidak ada urusannya berpihak pada rakyat. Nah kemudian terjadi kompromi, selesai. Nah yang rumit ya akhirnya anak SMK harus demo lagi karena nggak bisa berharap kepada parlemennya. Sehingga eksekutif happy kan, semua maunya presiden itu hampir teramini oleh DPR. Tidak ada yang tidak teramini oleh DPR. Nah ini rumitnya, tidak ada yang ngontrol gitu. Padahal pemerintahan yang sehat, vitamin negara itu adalah harus ada oposisi yang kuat. Supaya kebijakan itu tidak, mohon maaf, tidak ugal-ugalan. Kebijakan itu penuh kehati-hatian. Nah ini kan semuanya hari ini mohon maaf Mbak, utang juga sembrono gitu ya. Oke lah IKN dan kereta cepat utangnya begitu besar. Tapi kan menurut saya terlalu gegabah Mbak gitu. Dan tidak ada penyeimbang check and balances, itu musibah bagi demokrasi. Karena oposisi yang kuat itu dibutuhkan dalam konteks negara demokrasi. Oleh karena itu kenapa kemudian saya sangat berharap silakan Pak Anies bergabung, silakan Mas Ganjar bergabung. Tapi untuk partai menurut saya ini adalah momen yang paling tepat untuk ada keseimbangan. Di Amerika Serikat Mbak, perilaku pemilih voting behavior atau split ticket voting, saya sengaja itu memisahkan pilihan saya. Tidak sejalan, tidak beririsan antara pilihan partai dengan pilihan presiden. Saya terpisah. Hanya supaya ada keseimbangan. Republik, presiden dari republik saya pilih. Tapi untuk senatornya atau untuk senatnya atau DPR-nya, itu saya pilih Demokrat. Apa yang mereka inginkan? Agar ada keseimbangan. Presidennya biar republik, tapi Demokratnya yang ngontrol DPR-nya atau senatnya atau parlemennya. Itu kan sangat bagus sebetulnya dalam proses untuk membuat legacy kebijakan itu tidak kemudian yang 10 tahun ini menurut saya lost control. Banyak yang menurut saya rakyat juga nggak bisa ngapa-ngapain karena memang kekuatan itu ada di parlemen. Karena sejelek-jeleknya partai, sebenci-bencinya kita pada partai, itu nasib dari termasuk dari pusat kita ke bawah itu urusan partai yang ngatur kan. Soal pajak, soal listrik naik, soal soal gas naik ya kan, soal hutang, soal BPJS, soal tentang BLT ini, bansos kan semua sama DPR, sama partai politik ngatur semuanya. Nah bayangkan Mbak kalau semuanya Teken Progente semuanya ikut dengan pemerintah satu suara semua. Satu suara semua. Jadi saya berharap sih memang partai penguasanya Gerindra, tapi oposisinya itu PDIP gitu. Baik, seperti dengan setidaknya hasil quick count hingga saat ini. Kang Ujang mungkin juga ada pandangan soal ini karena bukan hanya Anies yang akan mengatakan ya tetap akan perubahan begitu konsisten mengenai jalan itu ataupun paham itu, tapi juga sekjen dari PDI Perjuangan yang kita dengarkan memberikan pernyataan juga bahwa PDIP siap untuk bisa menjadi oposisi. Itu dikatakan oleh sekjen PDIP. Begini Mbak Putri, kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Jadi pemerintahan harus kuat tetap, tetapi di saat yang sama membutuhkan oposisi yang tangguh. Bahasa saya yang tangguh. Kenapa? Oposisi itu biasanya menderita. Dia tidak punya jabatan,
harus sering mengkritik, tidak punya kekuasaan dan sering dikerjai. Oleh karena itu banyak yang daya tahannya itu nggak kuat menjadi oposisi. Katakanlah kalau kemarin zaman Pak Jokowi yang mendeklar ya oposisi misalkan seperti PKS dan Demokrat, tetapi ketika ada bagi-bagi jabatan misalkan penambahan jabatan wakil ketua MPR itu kan semuanya dapat. Oposisi juga oke-oke aja, padahal mestinya enggak gitu loh. Ini lucu di kita. Nah dalam konteks ini saya melihat kan ada perimbangan kekuasaan yang bagus itu. Jadi tadi kata Mas Pangi ada check and balances kalau nah oleh karena itu yang sehat adalah ketika kita mempersiapkan ya konsep kenegaraan itu dengan konsep tadi check and balances itu. Jadi kalau nanti bergabung di semua kekuatan di Pak Prabowo ingin merangkul semuanya sesuai dengan pidatonya, ini menjadi apa? Demokrasi pasti akan lebih buruk lagi dalam konteks kita yang sekarang menjaga demokrasi itu. Yang kedua catatan saya, yang harus kita kritisi dari tadi ya Mas Hasto betul boleh lah. Artinya kalau PDIP menjadi oposisi kita dukung. Ya kan karena memang itu kebutuhan. Mas Pangi juga tadi mendukung. Tetapi persoalannya kalau hanya PDIP yang menjadi oposisi, berapa persen sih? Ya kan katakanlah 16% atau paling tinggi naik nanti 19% surveinya gitu. Nanti dikonversi, itu kan jumlah suara dikonversi ke kursi kan, nanti berapa gitu. Itu juga bukan menjadi kekuatan penyeimbang yang kuat. Tapi harus juga misalkan komposisinya pemerintah 60% gitu ya, oposisi 40% gitu. Itu menjadi penting. Kalau hanya misalkan menyisakan PDIP menjadi partai politik menjadi problem juga. Oleh karena itu tadi oposisinya selain kuat tangguh. Ya untuk melawan kekuasaan yang mohon maaf biasanya cenderung menyimpang. Nah, oleh karena itu saya melihat ini kita belajar dari pengalaman pasca reformasi ya katakanlah dari zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi. Di mana kita tahu tadi Mas Pangi mengatakan ya semua kebijakan yang yang tidak pro rakyat itu dieksekusi. Rakyat demonstrasi, ada yang meninggal nggak peduli. Karena memang kekuatan pengontrolnya nggak ada, pengawasnya nggak ada. Ini menjadi problem kebangsaan. Bagi saya namanya problem kebangsaan. Karena demokrasi itu akan sehat, kuat dan bermartabat ketika oposisinya kuat dan tangguh. Ketika oposisinya misalkan lembek, apalagi tidak komposisi di parlemennya tidak ada, maka akan diambil alih oleh kekuatan civil society. Nah hari ini kan yang terjadi itu. Siapa yang berteriak? Ya Mas Pangi, akademisi. Ya itu persoalan. Kita tahan sampai di situ. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda untuk bisa membahas masih juga melihat bagaimana kemenangan ataupun juga versi quick count ini keunggulan dari pasangan 02 dan juga nanti kita akan bahas mengenai keunggulan dari PDI Perjuangan juga hasil hitung cepat yang masih unggul hingga saat ini. Saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan dan juga di segmen terakhir dialog ini saya akan ajak Kang Ujang, Bang Ipang untuk bisa menyoroti yang unggul hingga saat ini versi hitung cepat ini adalah pasangan nomor 02. Tapi untuk partainya bukan Gerindra melainkan PDIP. Ini juga hal menarik. Kang Ujang punya pandangan mengenai hal ini? Ya tadi Mas Pangi saya sampaikan ada split ya. Iya betul. Kan begini, orang itu kan ada yang mencoblos partai, ada juga kandidatnya paralel ya. Ada juga yang tidak coblos partainya. Lalu coblos yang lainnya gitu, artinya kandidat capresnya yang lain. Nah, saya lihat begini, bisa jadi bahwa PDIP ini kan punya target awalnya. Dia ingin istilahnya kalau hat trick ya, artinya 2014, 2019, 2024 itu ingin menang, pilegnya menang, pilpresnya menang. Cuma persoalannya 2014, 2019 adalah bersama-sama Pak Jokowi. Jadi menang dua-duanya tuh. Jadi pileg dan pilpres menang. Tetapi ketika dia berpisah jalan gitu ya PDIP ini dengan Pak Jokowi ada singgungan-singgungan karena ada ya kalau saya katakanlah perbedaan dukungan lah ya. Disitulah sebenarnya ada perbedaan kalau saya dukungan di kader PDIP. Ya saya melihat dan mengamati ya secara dalam gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya kalau gini. Yang penting kalau bahasa saya amankan dulu partainya. Soal nanti capresnya nggak menang ya sudah lah gitu. Daripada nanti dua-duanya kalah. Betul. Kan ketika survei juga kan ada saling salib tuh antara katakanlah Gerindra dengan PDIP ketika survei ya sebelum pencoblosan. Tapi hari ini kita menyaksikan tiga besarnya ada di PDIP, Golkar dan Gerindra. Nah, tetapi persoalannya yang saya katakan bahwa PDIP kalau saya bahasa saya ya bukan mengorbankan ya daripada kalah semuanya lebih baik ya Bu Megawati menongkrongi itu partainya menang sehingga walaupun
Pilpresnya kalah, tapi masih gagah, Oke, masih baik. menang gitu. Kalau saya mengatakan begitu. Iya, singkat saja, Bang Ipang sebagai penutup. Ya, ini sudah waktu yang paling tepat untuk mengatakan bahwa Jokowi efek memang luar biasa bisa membuat PDIP dijebol ya di Jawa Tengah dalam konteks pilihan presiden. Tapi untuk konteks partai tetap masih belum bisa dijebol kan, artinya tetap masih kuat. Yang kedua adalah kita juga paham kenapa posisi Gerindra hari ini bisa nomor 3. Bisa juga itu menjadi pelajaran bagi PDIP bahwa ketika Gerindra bisa kemarin nomor 2 itu leading nomor 2 karena kan kekuatan dia oposisi, kritik terhadap pemerintah menjadi sesuatu yang dibutuhkan rakyat pada waktu itu. Beliau ada harapan, dia dianggap representasi dari kepentingan rakyat. Nah, ketika Gerindra kemudian bergabung dengan kubunya Pak Jokowi, konsekuensinya adalah hari ini bukan soal Prabowo menang atau kalah, tapi Gerindranya hari ini nomor urut 3 kan. Nah, ini kan bukti bahwa rakyat juga ada yang kecewa dengan partai ini. Meskipun kalau soal Prabowo menang, ya tentu banyak faktor ya, programatik tadi, isunya, partai ID-nya, soal personalisasi kandidatnya, terakhir adalah soal Jokowi efek yang kita bahas hari ini. Gitu. Oke, baik. Saya harus akhiri perbincangan ini karena waktu juga membatasi perbincangan kita. Bang Ipang terima kasih, Kang Ujang juga terima kasih. Nah, setelah jeda kami masih akan kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya saat lagi.